Halo, selamat berjumpa kembali. Kampung Wisata Cinangneng, seperti sudah kami pernah ceritakan, itu dimulai pada tahun 2000. Berarti sekarang sudah hampir mendekati 24 tahun. Sebuah daerah tujuan yang kami sebut Kampung Wisata Cinangneng, awalnya saya tuh cuman mengira oke, tempatnya bagus, tanamannya banyak, kegiatannya ada, semua yang berhubungan dengan penduduk sekitar sini, yaitu membuat wayang dari daun singkong dan lain sebagainya. Kami persiapkan itu semua, termasuk Mang Akmal yang ada di sebelah saya ini. Dia penduduk sekitar di sini, saya tawarkan dia untuk jadi pemandu wisata. Betul. Ya, pemandu wisata yang membawa tamu-tamu berkeliling. Hampir semua karyawan di sini adalah penduduk setempat. Kebetulan di saat kami awali Kampung Wisata Cinangneng, ternyata ada dapur yang harus dibangun. Yang tadinya saya tidak berpikir sama sekali, oh harus jual makanan atau harus menyuguhkan makanan. Kemudian Mang Akmal ini menceritakan kepada saya bahwa ayahnya menjual soto mie. Lihat dong di Dramaga sini kiri kanan semua soto mie. Ternyata soto mie juga khas Bogor. Tetapi kalau saya mau berbicara dengan pengunjung dari luar negeri, dari luar Bogor, Indonesia, ada makanan yang mungkin lebih dikenal dan memang asalnya juga dari Jawa Barat. Saya tanya sama Mang Akmal ini, kamu ada saudara atau apapun itu yang dapat mengajarkan kami bikin sayur asem? Terus dia katakan, ayah saya Bu, ayah saya selain soto mie juga bisa bikin sayur asem. Mari panggil saja ayahnya ke sini. Nah, dipanggil ke sini dan kami mencoba. Sayur asem itu adalah sayur yang menurut saya enak dan sederhana. Ya, hampir semuanya ada sayur di situ. Kemudian kelengkapannya juga mudah sekali. Saya tanya, Mandi, di sini ada pabrik tahu, pabrik tempe, dan yang menjual sayur ikan asin katanya ada. Jadi setelah lengkap Mang Akmal ini menceritakan kepada saya katakan kepada dia, ayo kita mulai dapur kita dengan menyuguhi sayur asam kepada tamu, tetapi harus benar-benar rasa lokal, ya. Jangan ada rasa apa, memang harus tangan lokal. Terus Mang Akmal bilang, ya saya sih nggak bisa masak Bu, ya. Tapi saya bilang, saya ada kok, tolong carikan ibu-ibu yang dekat sini juga, yaitu yang namanya Mbak Timah. Tapi Mbak Timah, walaupun dia dari sekitar sini, dia itu asalnya dari Jawa Timur, ya. Tapi saya kata belajarlah sayur asem gaya Sunda. Dan itu juga yang terjadi. Oke, diajarkan oleh Mang Akmal dan sekarang Mang Akmal menjadi pimpinan dapur. Jadi saya kalau tiap hari kami menerima tamu dari sekian tahun yang lalu sampai sekarang selalu dengan Mang Akmal, ya. Saya ada guest comment misalkan nasinya terlalu lembek atau terlalu keras, saya bilang, Akmal perhatikan gitu. Kemudian ini dan itu selalu dengan Mang Akmal, sehingga pada prinsipnya dapur kita itu berjalan sangat baik. Saya ingin sekarang serahkan kepada Mang Akmal dengan ceritanya apa kamu persiapkan sebelumnya dan lain sebagainya. Silahkan Mang Akmal. Terima kasih Bu Esther, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah mempercayai saya sebagai pimpinan yang di dapur untuk mengurus semua aktivitas yang di dapur dan mengatur karyawan-karyawan juga yang di dapur, mempersiapkan semua makanan yang akan dihidangkan, ya.
Ya, terutama itu seperti sayur asem yang tadi Bu Hester bilang, yaitu hasil Lalapan. dan juga ya kayak semacam ikan asin juga yang mudah didapat di perkampungan sini. Tahu, tempenya juga kita di sini ada pabriknya juga, jadi kita nggak terlalu sulit untuk mencari. Ya, Yang ini, yang poh-pohan itu, ya. Selain itu juga lalapannya juga kita ada poh-pohan dan juga semacam selada juga ya. Kalau misalkan poh-pohan ini kan sekarang lumayan agak ini ya, agak apa ya, seperti susah gitu. sulit Itu didapat. sulit Mungkin ditemukan. kita beli terlalu Ya. banyak, Makanya kita selalu beli ya nyetok. agak banyak lah Nyetok, gitu, biar ya, untuk ya. stok juga gitu. Ya. Karena tamu-tamu kita itu yang datang itu bukan 100-200 sekarang. Sekarang bukan 100-200 ya. Jadi kita untuk melayaninya itu ya super ekstra gitu. Super ekstra dan juga apa ya? Ya semacam kita benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik lah buat para pengunjung kita di sini. Ya. Terus Mang Akmal sendiri kan adiknya kerja di sini, saudara-saudaranya ada Betul. banyak dari Mang Akmal yang kerja di Selain sini. saya juga yang kerja di sini, ada saudara saya juga yaitu adik-adik saya di sini Ya. dan juga adik ipar saya juga dan juga saudara-saudara juga kerja ikut di sini. Dan Untuk sudah membantu saya hampir selain 20 di tahun. sini hampir ada juga yang di daerah Jakarta Ya. seperti itu. Ya. Oke. Dan saya kerja di sini ikut Ibu Hester itu sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Enggak satu-satunya, yang lain juga Dari segitu. 2003 saya. Iya. Dan tentu harapan saya juga Akmal dan keluarga tetaplah berada di sini karena harapan saya kalian ini nanti yang semuanya akan meneruskan dengan nama baik, Iya. terutama pasti makanan yang harus benar dan baik dan juga dipelihara semua persahabatan kalian karena kita cukup menjadi satu keluarga. Pada prinsipnya dapur kita itu berjalan sangat baik. Saya ingin sekarang serahkan kepada Mang Akmal dengan ceritanya apa kamu persiapkan sebelumnya dan lain sebagainya. Silahkan Mang Akmal. Terima kasih Bu Hester, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah mempercayai saya sebagai pimpinan yang di dapur untuk mengurus semua aktivitas yang di dapur dan mengatur karyawan-karyawan juga yang di dapur, mempersiapkan semua makanan yang akan dihidangkan ya. Ya, terutama itu seperti sayur asem yang tadi Bu Hester bilang, yaitu hasil Lalapan. dan juga ya kayak semacam ikan asin juga yang mudah didapat di perkampungan sini. Tahu, tempenya juga kita di sini ada pabriknya juga, jadi kita nggak terlalu sulit untuk mencari. Ya, Yang ini, gitu. yang poh-pohan itu. Ya, selain itu juga lalapannya juga kita ada poh-pohan dan juga semacam selada juga ya. Kalau misalkan poh-pohan ini kan sekarang lumayan agak ini ya, agak apa ya, seperti susah gitu. Sulit Itu didapat. Sulit Mungkin ditemukan. kita beli terlalu Ya. banyak, Makanya kita selalu beli ya nyetok. agak banyak lah Nyetok, gitu, biar ya, untuk ya. stok juga gitu. Ya. Karena tamu-tamu kita itu yang datang itu bukan 100-200 sekarang. Sekarang bukan 100-200 ya. Jadi kita untuk melayaninya itu ya super ekstra gitu. Super ekstra dan juga apa ya? Ya semacam kita benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik lah buat para pengunjung kita di sini. Ya. Terus Mang Akmal sendiri kan adiknya kerja di sini, saudara-saudaranya ada Betul. banyak dari Mang Akmal yang kerja di Selain sini. saya juga yang kerja di sini, ada saudara saya juga yaitu adik-adik saya di sini Ya. dan juga adik ipar saya juga dan juga saudara-saudara juga kerja ikut di sini. Dan Untuk sudah membantu saya hampir selain 20 di tahun. sini
hampir Ada juga yang di daerah Jakarta, Ya, seperti itu. ya, oke. Dan saya kerja di sini ikut Ibu Hester itu sudah 20 tahun. Nah, sudah 20 tahun. Enggak satu-satunya, yang lain juga Dari segitu. 2003 saya. Iya. Dan tentu harapan saya juga Akmal dan keluarga tetaplah berada di sini karena harapan saya kalian ini nanti yang semuanya akan meneruskan dengan nama baik, Iya. terutama pasti makanan yang harus benar dan baik dan juga dipelihara semua persahabatan kalian karena kita cukup menjadi satu keluarga. Dan gini ya, Mang Akmal mungkin selama kerja di sini, Mang Akmal benar-benar sudah diposisikan di begitu banyak tempat. Iya. Ya, Betul. memandu pernah, di dapur pernah, menjaga penjual souvenir juga pernah dan lain sebagainya. Dan tentunya apa yang kita harapkan dari tempat ini bukan hanya tanah Iya. yang dari awal hanya 4.000 meter persegi menjadi sekarang 1,5 hektar. Itu adalah perkembangan yang sangat membutuhkan kecintaan pada satu tempat di mana kita bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Karena itu pun saya sebagai pemilik di sini juga selalu lakukan. Akmal tahu sendiri, hampir tiap hari saya ke sini. Iya, betul. Mungkin bukan untuk terlalu mengontrol, tapi menyemangati pengunjung, Iya. bisa berbicara dengan saya, menanyakan ibu sudah berapa lama dan lain sebagainya. Iya. Dan Akmal mungkin sudah tahu ya, awal kita beli lahan di sini dengan luas 4.000 meter persegi. Saya juga sudah pernah ceritakan bahwa ini adalah tanah sisa dan 4.000 meter persegi sampai di sini dari depan. Iya, dari Ya, jadi pada saat tahun 2000 kami memulai menerima pengunjung, segala kegiatan semua ada di semua di satu tempat. Setelah gamelan dia berubah menjadi nari, menjadi daun singkong dan lain sebagainya. Kita perlu perkembangan sehingga tanah kita harus berkembang. Iya. Dari 4.000 meter persegi kita tambah di sebelah menjadi 7.000 meter persegi. Dan jangan lupa kami dari awal selalu menyeberang kali. Ya, menyeberang kali karena sekalian memandikan kerbau yang sangat menyenangkan. Itu dari awal kita sudah ada kerbau. Iya. Mereka sambil menyeberang kali memandikan kerbau sehingga di seberang satu saat pemiliknya menjual ke kami, menawarkan 8.000 meter persegi. Dan memang itu kita butuh sekali karena anak-anak dulu mereka nyebrang lewat sana, kembalinya lewat sini gitu ya, lewat sana yang cukup jauh dan cukup sulit untuk anak-anak itu menjalankan hal tersebut. Pada saat ditawarkan untuk lahan tersebut 8.000 meter persegi, kami juga harus kreatif. Apa yang kita lakukan? Karena di sana ada penggalian dari pemilik aslinya bahwa terus diapain ini gitu ya. Kita awalnya kita memang isi air, kemudian Akmal udah tahu ini ya, ada tarian. Oh ya, kamu ikut nari ya. Ada, oh ya, dia Akmal juga kadang-kadang penari. Tarian di atas rakit di situ dengan ditonton oleh, di saat itu memang banyak orang asing yang menonton dan begitu indah kita lakukan di sana. Tetapi sejak kami masuk pandemi, kami tidak bisa lagi melakukan pertunjukan di sana karena tidak mungkin. Terus danau itu kita buat untuk menanam ikan nila hitam. Ya, selebihnya kami ada menanam padi. Bukan hanya anak nanam, tapi kami benar-benar menanam padi dari awal sampai akhir, bisa panen
setelah 3-4 bulan, dan itu juga dapat dipanen oleh kami sendiri. Iya. Dan untuk pemakaian di dapur. Di dapur juga. Ya, Iya. dapat berapa karung kamu kalau udah panen di sini? Kalau udah panen kurang lebih sampai 13-15 karung. 13-15 karung. Tapi kita giling dulu, ada penggilingan dan lain sebagainya. Dan ada proses untuk padi itu juga yang kita ajarkan kepada anak-anak, Betul. kan. Iya. Jadi untuk sebelum kami menanam bibit, memindahkan bibit, menunggu sampai menguning, dipanen, kemudian si padi dijemur, tetapi sawah harus ditunggu dulu, kan itu yang kita ajarkan kepada para pengunjung, harus ditunggu dulu, ada semacam pembusukan, Iya. diolah lagi sehingga menunggu minimal 1 bulan untuk berada cantik lagi. Iya. Itu yang kita lakukan. Jadi lahan di sini adalah segala yang ada di sini. Akmal juga harus ketahui itu, bahwa lahan di sini semua kita manfaatkan. Iya. Ya, tidak ada apapun di sini yang kami tidak manfaatkan. Selain memang kami didatangi pengunjung yang cukup banyak dan mungkin di atas sudah tidak dapat menampung, jadi kami harus melebarkan tempat-tempat yang lebih layak untuk mereka beraktivitas, karena kita kegiatannya kan banyak sekali gitu. Iya. Ya, ada berapa kegiatan? 8 kegiatan? Kurang lebih ada 8 kegiatan ya. Kamu kalau mandu masih bisa kan? Masih bisa. Oke, kira-kira bisa. itu. Awal dari saya kepikiran untuk membuat tempat ini menjadi daya tarik, khususnya untuk anak-anak dari kota besar. Betul. Kenapa? Saya waktu jadi pemandu wisata selama 10 tahun, saya tuh melihat orang-orang asing yang ada di dalam bus saya sangat tertarik melihat bebek-bebek di pematang, melihat panen raya, melihat pemindahan bibit, dan lain sebagainya. Jadi, kalau orang asing sangat tertarik pada hal-hal yang ada di sekeliling kita, saya juga ingin sekali anak-anak generasi baru nih mengenal juga, Betul. mengenal desa yang mereka mungkin selama ini nggak mau ke desa, mau apa di sana gitu. Jadi saya ingin merubah pemikiran mereka, tapi saya nggak tahu caranya. Saya benar-benar nggak tahu caranya, hanya saja berharap apa yang saya cita-citakan itu terwujud. Misalkan, Abang Akmal, anak-anak sekolah ini libur sebulan. Kenapa dari 1 bulan ini sehari aja ke desa? Sehari. Iya. Kalau satu keluarga punya 2 anak, ya 2 anak itu aja. Iya. Yang kita ajak untuk di desa ini adalah bagus. Tapi setelah kita launching program kita, ternyata ini program sudah didambakan oleh anak-anak sekolah, guru-guru, di mana di saat itu guru-guru banyak yang juga asalnya dari desa. Betul. Waduh, saya jadi ingat kampung saya, Bu. Saya jadi ingat kampung saya, kan Ya, banyak yang seperti banyak itu. banget. Kemarin aja masih berkata begitu kepada saya. Sehingga yang awalnya saya mengira 2-3 anak dari kota besar sehari ke sini, ternyata kan sekarang malahan banyak anak sekolah. Jadi guru-guru kalau ingin menyampaikan kepada murid-muridnya benar-benar ke alam, ya mereka ngajak ke sini. Betul. Tadi kan kamu juga ceritakan kadang-kadang berapa kali mereka ke sini? Ya, jadi 4-5 kali ke sini Iya, gitu. iya. Datang ke sini karena mereka itu istilahnya apa ya? Pengen benar-benar tahu bahwa oh iya, kita cuman hanya makan nasi,
nasi ini asalnya dari apa. Iya. Jadi mereka ingin tahu. Iya. Gitu. Jadi belajar Kemarin, dari ya. nanam padi. Gitu, Kemarin juga ya Akmal, ada satu sekolah saya kebetulan berdiri di depan. Itu anak-anak sekolah itu senang sekali pegang rumput beneran. Iya. Ini rumput beneran katanya gitu. Oh, berarti itu pun adalah sesuatu hal yang mahal. Iya, betul. Lama-lama di daerah-daerah yang memang banyak perkembangan perumahan dan lain sebagainya, rumput ini sudah merupakan barang yang mahal, yang tidak diketahui. Oh, ada rumput beneran ya, begitu. Tumbuh dari tanah gitu. Bayangin ya Mal, 20 tahunnya lalu, mungkin anak berusia 10 tahun, ya. Iya. Berarti 20 tahun kemudian kan dia usianya udah 30 dan dia masih mengingat, malahan yang usia bikin skripsi ya, datang ke saya tanya, "Kamu tahu tempat ini dari mana?" Waktu saya kelas 4 ke sini, Bu. Iya. Jadi dia masih, capingnya juga masih ada gitu. Capingnya masih ada. Jadi ini yang membuat mungkin tempat ini berkembang bersama dengan kalian. Jadi komplit, ada pemandu dari masyarakat setempat dan ada tempat yang cukup indah, alami gitu. Menjadi satu kesatuan sehingga mereka ke sini memang dengan ceria, pulang pun ceria, Iya. gitu. Keprihatinan saya juga waktu saya jadi pemandu di tempat-tempat yang kita lalui itu sering masyarakat setempat justru banyak sekali menawarkan souvenir dengan paksaan. Nah kami di sini kan ya tahu sendiri, kita beli dari penduduk dan mereka bisa jualan di sini dan lain sebagainya. Bayangkan si pengrajin caping, berapa yang mereka bisa jual kepada kami gitu. Iya, betul. Ya, kira-kira itu. Saya ada bagian tersendiri, Akmal, untuk membuat kalian karyawan yang sedemikian banyaknya bertambah semangat untuk bekerja di lahan ini, di mana kalian rumahnya dekat sini gitu. Nah, kamu ingat, nggak tahu itu berapa tahunnya lalu saya kasih lomba untuk mendesain sendiri, kalian punya seragam, ya. Nah, untuk kalian mungkin ada beberapa yang memang mungkin sudah terbiasa dengan mensketsa seragam sendiri, tetapi saya membagi kalian di dalam kelompok-kelompok. Rasanya gimana waktu itu? Waktu itu ya saya Deg-degan? sangat senang sekali. Senang. Ya. Waktu itu saya juara 1. Mang Akmal juara 1. Juara Kamu 1. mendesain baju warna apa? Desain baju untuk dapur dan juga housekeeping itu warna hijau. Oh, Hijau oke. berpaduan dengan batik. Dan kamu ingat saya panggil jurinya yang kalian nggak kenal, yang nggak sering kesini. Iya. Kalau jurinya saya panggil teman yang sering kesini, Akmal sering bikin es kopi nih buat saya, nanti dikasih nilai. Jadi yang sama sekali nggak kenal sama kamu. Betul. Sekarang saya mau nanya dong, kamu kok bisa tahan begitu lama? Saya tuh senang gitu. Jadi menjalaninya itu dengan senang hati gitu. Oh, seperti ini kerjaannya. Oh, cara mengatur tamu seperti ini. Ini jadi pelajaran buat saya juga gitu. Oke. Pelajaran buat saya bahwa oh, Ibu Hester ini tuh mengelola tempatnya seperti ini dengan senang hati. Mereka itu bahkan yang datang-datang ke sini tuh, oh, ini ya pemiliknya bagus sekali gitu kan. Oh, ini pemiliknya ramah sekali. Bahkan dia sering ke sini gitu. Setiap kita ke sini tuh selalu ada gitu. Nah, Akmal sendiri sudah ngomong tadi dan memang itu tujuan saya. Saya inginkan kalian semua tuh maju. Iya. Maju dan sudah punya anak, dari kamu belum menikah pun udah kerja di sini, menikah sekarang punya 2 anak dan yang lain-lain demikian juga kan. Sama, Nah, yang saya lain ingin kalian, anak-anak kalian tuh menjadi maju Ya. dengan mendapatkan wejangan pasti dari saya yang tidak pernah berhenti-berhentinya, mengajak kalian untuk melihat dunia luar kecuali di sini. Betul. Gitu, kita pernah ke Istana Bogor,
kita ke Kebun Raya Bogor, ke Bandung, ke Cirebon, Ya, ke Jogja juga, Bu. Jogja juga. Terus mana lagi? Singapura juga, luar negeri saya udah. Aduh, terima kasih buat Master juga nih yang sudah Ya, mengajak saya tuh juga. ngajak kalian jalan-jalan supaya kalian tahu ada dunia lain Iya, yang kalian harus ingat bahwa iya ya, kita maju tuh penting. iya. Gitu. Betul. Tidak hanya cukup ya di rumah cukup, enggak. Nah itu saya rasa untuk teman-teman kamu semua itu juga kasih mereka nasihat bahwa itu yang terjadi. Adikmu juga udah lama di aku. Sudah lama. Iya. Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya.